Halo, selamat siang Margareta. Iya, selamat siang semuanya ya. Tentunya hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu dan sangat spesial sekali karena kita kedatangan guest star kita yang sangat luar biasa tentunya pada siang hari ini ya. Oke, selamat datang Cynthia. Nah, ini dia yang telah ditunggu-tunggu ya. Hari ini suatu kehormatan sekaligus kebanggaan bagi saya karena beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Langsung saja kita panggilkan. Oke. Selamat Halo siang. Ferdi, luar Salam mantap. biasa, salam mantap. Kurang Sehat ya? geleng. Tapi kepalamu kepotong tuh. Potong. Kamu Iya iya semangat. iya, tetap semangat. Waduh, kamu pakaian lengkap hari ini ya, luar biasa. Saya mau ada sedikit cerita, Mister Po. Iya, Iya. gimana gimana? Silakan. Sebelumnya ya, saya kenalkan dulu ya. Ya Mungkin sudah banyak yang dengar dan sudah tahulah siapa beliau yang hadir hari ini ya. Tapi mungkin masih ada juga yang baru ya. Dan iya hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik tentunya ya. Setiap orang mampu iya. berkata-kata, namun belum tentu tertata. Dan hari ini tentunya di kesempatan yang spesial siang hari ini saya menghadirkan pakarnya yang teruji dan terbukti mendapatkan penghargaan sebagai komunikator nomor satu Asia. Inilah dia, Luar biasa. Terima kasih. jauh luar biasa ya. Terima kasih Ferdi dan teman-teman semuanya ya. Ini fans Mister Fu pada datang semua nih. Wah. Nanti bisa disapa Ferdi teman-teman kita semua ya. Ya, Ya, silakan. oke, kita sapa dulu ya. Ya, Ada Anggi, Cynthia ya, tadi ada Julian juga, Julian Pratama. Orin, Marin, Joni Winarko dan semuanya. Koyon dari KMBP Palembang, mantan ketua. Iya. Iya, Wih, luar biasa ya. KMBP masih tetap bersinar ya, Ferdi ya? wah, bersinar. Berkat Iya, iya. dorongan aku tentunya yang suka support selalu jadi moderator Palembang ya. Iya, Luar. iya, iya. Baik, baik, baik. Silakan. Oke, saya ingin bertanya nih, Mister Ya. Po. Hmm. Menurut Mister Po, apa pengaruhnya kata-kata dalam dunia kita? Karena judul hari ini sangat menarik. Your words, your word. Betul. Terdengar seperti mirip, tapi ternyata ada perbedaannya. Kata-kata. Apakah semakin penasaran? Silakan, Mister. Apa sih maksud dari kata-kata itu? Iya. Baik. Terima kasih banyak, Ferdi Kawi, seorang yang sudah lama saya kenal, tapi akhirnya saya berkesempatan ya memberikan sedikit tambahan pengetahuan kepada Ferdi tentang public speaking waktu itu ya. Jadi luar biasa Ferdi ini top semangat, icebreaker nomor satu Indonesia, luar biasa, top ya. Ya, baik terkait dengan judul kita hari ini yaitu your words equals your world. Artinya kata-kata Anda itu menentukan dunia Anda. Nah, saudara sekalian, kalau kita tadi pertanyaan Ferdi tadi, seberapa penting kata-kata itu? Kata-kata itu sepertinya ketika kita ucapkan menguap di udara. Saya pernah bikin tip komunikasinya di jembatan Ampera. Nah, nanti boleh cari tuh di YouTube mungkin ada. Di YouTube Saya atas nama izin, Poni Janliao. ya, saya izin Ya, ketekan. boleh. Saya buat sebuah tip komunikasi di jembatan Ampera beberapa tahun yang lalu ya tentang ketika Anda berbicara seolah-olah kata-kata Anda menguap di udara. Tetapi sayangnya kata-kata Anda yang menguap di udara itu karena sudah Anda ucapkan selesai, dia akan menetap di hati orang yang mendengarnya. Nah, kalau dia positif, maka orang tersebut akan bahagia dalam durasi yang lama juga. Demikian sebaliknya, Ferdi. Kalau dia negatif, maka dia akan membuat orang yang mendengarnya juga sakit hati atau tidak bersimpati dalam durasi yang panjang juga.
Karenanya, saya ingin mengatakan hati-hati dengan kata-kata Anda, walaupun dia seolah-olah menguap di udara setelah Anda ucapkan, tetapi ternyata dia tidak menguap di hati pendengarnya. Dia akan tersimpan di nurani, di hati orang yang mendengarnya. Karena itu, tema kita hari ini adalah berhati-hatilah dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda akan menentukan di mana dunia Anda. Nah, itu dulu pembukaannya. Silakan, Ferdi. Ya. Ya, seringkali ya. yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mau berucap, ketika kita mau berkata, seringkali spontan tanpa dipikir terlebih dahulu. Sehingga keluar baru kita mau mikir. Nah, menurut Mr. Po ada tidak tips and triknya? Nah, pertanyaan bagus sekali, Ferdi. Nah, inilah poin berikutnya yang mau saya sampaikan sebetulnya. Sudah saya tulis loh di sini. Pikir sebelum bicara. Sudah saya tulis padahal. Kok bisa sama ya? Saya selalu luar biasa. Kontak batin ya. Jakarta, Palembang. Jadi, Anda ketika mau menentukan dunia Anda, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi soal dunia apa saja yang dimaksud di sini. Bagaimana dunia Anda, kemana Anda akan hidup di dunia itu, bagaimana Anda akan hidup di dunia itu semua ditentukan oleh kata-kata yang Anda ucapkan. Karenanya pertanyaan Ferdi Kawi tadi bagus sekali. Sebelum Anda berbicara, pikirkan terlebih dahulu. Kalau Anda berpikir terlebih dahulu, maka kata-kata yang Anda ucapkan pasti sudah melalui saringan. Saya membuat sebuah kata bijak yang pernah saya tampilkan di Instagram saya ini, yaitu pikirlah dulu sebelum bicara, agar tidak kepikiran kemudian. Betul tidak? Artinya apa? Kalau Anda berpikir dahulu, maka kata-kata yang Anda gunakan pasti melalui saringan yang baik. Saringan kebijaksanaan Anda. Saringan yang arif dan bijaksana. Maka kata-kata itu sulit untuk menyakiti orang lain. Sehingga Anda tidak perlu berpikir kemudian setelah mengucapkan kata-kata itu. Tetapi kalau Anda berucap duluan, tanpa memikirkan kata-kata yang Anda ucapkan, Anda akan memikirkan itu kemudian. Tadi kenapa saya bilang begitu kepada Ferdi ya? Kenapa saya bilang begitu ya? Wah, ini bahaya ini. Waduh, saya nggak bisa tidur nih. Dia pasti sakit hati. Dia pasti sudah tidak suka dengan saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah akibat kalau kita berbicara tanpa berpikir terlebih dahulu. Karenanya, lebih bagus kita diam. Inilah yang dimaksud dengan diam itu adalah emas. Kalau kita diam karena kita belum tahu apakah kata-kata kita itu akan menyakiti orang atau tidak, itu adalah diam dalam pengertian emas. Begitu, Ferdi. Wow, luar biasa ini Mr. Po. Kemudian berikutnya Mr. Po, ya. Berbicara tentang kata-kata itu sangat menarik sekali, ya. Menurut Mr. Po, bagaimana caranya kita ingin menegur orang tersebut, tapi terlihat lebih elegan, tidak menyakitkan? Ya, ini juga pertanyaan sangat bagus, Ferdi. Kalau Anda memuji, pujilah di depan orang banyak. Kalau Anda mau menegur, tegurlah dia di ruang tertutup, alias sendirian. Kalau Anda ingin memuji seseorang, jangan berdua. Karena apa yang Anda puji, selama itu tulus, selama itu sesuai dengan kenyataan, maka orang ini akan bangga. Dan orang-orang yang mendengar itu akan menambah energi orang tersebut yang Anda puji itu semakin bangga, sehingga diharapkan kehidupan dia pun akan semakin baik. Tetapi ketika mengkritik, jangan di depan umum. Jangan membuka aib orang di depan orang banyak. Ya, katakanlah kepadanya, maka dia akan mengubah apa yang mungkin salah, apa yang mungkin tidak tepat, apa yang mungkin kita kritisi. Tetapi kalau Anda mengkritisi seseorang di depan orang banyak, kemungkinan adalah dia tidak menerima itu. Yang kedua, dia membantah itu. Yang ketiga, dia akan membenci Anda. Dan yang keempat, dia akan mencoret Anda dari lingkaran pertemanan dengannya. Jadi bahayanya banyak, bukan? Tetapi kalau Anda berkata, mengkritisi orang tersebut berdua saja, di ruang tertutup, di ruang yang tidak ada orang lain kecuali Anda dan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang lebih arif dan bijaksana. 4 hal yang tadi tidak akan muncul. Dia tidak akan membenci Anda, dia tidak akan menjauhi Anda, dia tidak akan membantah Anda, dia tidak akan sakit hati dengan Anda.
Jadi silakan Anda pilih. Anda mau memilih yang mana? Kalau saya menyarankan, mari kita pilih. Ketika mengkritisi, kita kritik dia secara tertutup. Ketika memuji, mari kita puji dia secara terbuka. Ferdi orang yang hebat luar biasa. Saya puji di depan seluruh yang hadir pada hari ini. Semua orang tahu. Ferdi Kawi icebreaker Indonesia nomor 1 yang luar biasa. Nah, contohnya seperti itu. Luar biasa ya. Silakan. Dan suatu kebanggaan juga, nomor 1 Indonesia adalah murid komunikator yang dulunya nomor 1 Indonesia sudah naik level nomor 1 dia ya. Nah, Ferdi baru mempraktikkan apa yang saya sampaikan. Baiklah, selanjutnya ada yang menarik ini. Teman-teman, sahabat-sahabat yang di rumah, sambil saya bertanya 30 menit, nanti akan ada sesi dari teman-teman yang di rumah. Jadi teman-teman boleh siapin pertanyaan, langsung ketik. Nanti selesai acara, boleh DM saya pribadi, akan dapat bonus ebook seputar komunikasi efektif untuk belajar di rumah ya. Jadi boleh. Iya. Itu ada tutor Mbak Bawinda Lestari ini. Tutor kamu nih Ferdi dari Surabaya. Iya, penampilan seperti ini karena beliau guru grooming. Guru grooming Indonesia. Ya, kandidat Dr. Bawinda Lestari. Dan salah satu sebagai profesional speaker IPSA dalam memberikan materi tentang grooming. Keren banget lah beliau ya. Betul. Betul. Silakan. Nah, selanjutnya Mr. Po, ada yang menarik. Ya. Tentunya kata-kata bagi apalagi orang yang sales di dalam dunia penjualan butuh kata-kata yang meyakinkan. Yes. Menurut Mr. Po, kira-kira kata-kata yang seperti apa yang mampu meyakinkan, menggugah seseorang? Silakan, Yes. Mr. Pertanyaan yang juga sangat bagus. Ketika Anda orang sales atau bukan orang sales atau siapa saja seperti orang biasa, seperti kebanyakan orang, kata-kata yang harus Anda pilih adalah kata-kata yang positif, kata-kata yang konstruktif. Artinya yang membangun. Ketika Anda bertemu orang lain, jangan pernah, apalagi pada pertemuan pertama, jangan pernah mengkritisi ya orang tersebut. Misalnya ada penampilannya yang kurang rapi, jangan kritisi, tetapi Anda lihat dari sisi positif. Seperti hari ini misalnya kalau Anda lihat penampilan dari Ferdi Kawi, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Bawinda Lestari dari Surabaya, Anda katakan, waduh Ferdi, Anda tampan sekali dengan jas hitam, dasi merah yang berkilau, yang sangat glowing, luar biasa. Maka orang tersebut akan bahagia. Tetapi kalau Anda mengatakan, misalnya nih, ya Ferdi, rasanya kok jas yang kamu pakai itu kebesaran ya. Kamu harusnya lain kali kalau pakai jas itu fitting duluan. Kalau kamu tidak fitting, maka kamu tidak akan bisa seperti ini, penampilannya bagus seperti orang lain, misalnya seperti itu. Nah, kalau pada pertemuan pertama Anda mengucapkan itu, saya yakin orang tersebut tidak akan simpati kepada Anda. Nah, kalau sudah tidak simpati kepada Anda tidak akan mungkin masuk dalam lingkaran pertemanan dekatnya. Apalagi dia membeli produk Anda, tidak mungkin. Karenanya, gunakan kata-kata positif, jangan pernah mengkritik pada pertemuan pertama. Walaupun ada hal yang kurang tepat yang Anda lihat. Itu yang sangat penting. Jadi, pujilah dia. Jadi harus memuji nih, Ferdi. Kita harus belajar memuji. Orang yang pandai memuji, biasanya dia akan mendapatkan banyak persahabatan baru. Orang yang pandai mengkritisi, biasanya dia akan mendapatkan sebuah komunitas baru juga. Yaitu komunitas barisan sakit hati. Bisa saja Mr. Pul. Wah, itu. Iya, silakan. Baiklah, kemudian Mr. Pul, selanjutnya bagaimanakah kaitannya antara komunikasi kata-kata dalam dunia pendidikan? Karena saya sangat kagum sekali dengan beliau. Saya mau dapat jadwal beliau ini benar-benar harus diatur beberapa minggu yang lalu. Karena beliau sangat luar biasa, lagi masa seperti ini, masih sempat mengoreksi ujian-ujian dari mahasiswa. Ya. Wah, betul. Semangat. Ya. Iya. Nah, di dunia pendidikan ya Ferdi ya, sebagai untuk para pendidik termasuk saya, kan begitu ya. Nah, kalau Anda mengajar, ingatlah bahwa tidak ada murid yang bodoh sebetulnya.
Kalau Anda mengerti bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang atau guru yang belum menemukan cara yang tepat untuk mengajar siswa-siswinya. Kenapa itu terjadi? Karena ternyata orang siswa memiliki karakteristik yang berbeda. Ferdi Kawi contohnya. Ferdi Kawi adalah tipe orang yang sangat suka bicara. Ferdi Kawi adalah orang yang penuh semangat ketika berbicara. Nah, dalam bahasa anak muda atau bahasa gaulnya, dia ini sampai sampai pecicilan kadang-kadang. Pecicilan dan pengertian positif ya, kan begitu ya. Tetapi Ferdi Kawi, ada teman-teman kita yang lain, mungkin sahabat kita yang hadir pada hari ini, yang tidak suka bicara. Betul ya? Ada yang sedikit bicara. Ada yang ketika berbicara pelan, nyaris tidak terdengar. Dan seterusnya. Nah, kalau sang ibu guru, bapak guru mengerti karakteristik setiap siswanya, maka dia akan menyesuaikan. Tidak boleh ada kata-kata seperti kamu bodoh sekali. Teman-teman kamu semua bisa mengerjakan ini. Kenapa kamu tidak bisa mengerjakan ini? Oh, stop. Tidak bisa. Tidak boleh kita ucapkan. Karena tidak semua orang bisa mahir di bidang tertentu. Anda harus paham. Nah, saya ingin mengatakan sebuah teori yang disebut multiple intelligence. Ya, kalau Anda pernah dengar, Ferdi, sebuah teori di dunia pendidikan yang diciptakan oleh atau ditemukan oleh Profesor Howard Gardner, ada multiple intelligence. Ya, kecerdasan majemuk. Apa kecerdasan majemuk itu? Seorang guru harus paham. Saya mencoba memahaminya sebagai seorang guru di perguruan tinggi. Ya, apa yang saya pahami di sini bahwa dikatakan di situ oleh Profesor Howard Gardner bahwa manusia, utamanya siswa dalam konteks pendidikan seperti pertanyaan Ferdi Kawi tadi, ternyata memiliki kecerdasan yang berbeda. Ada orang yang jago matematika, Ferdi. Betul. Begitu dia lihat hitungan, dia lihat penjumlahan, belum tahu hasilnya, dia sudah tahu ini berapa. Ada orang sampai rambutnya panjang, botak, rambut lagi, nggak dapat jawabannya. Betul. Nah, kenapa itu terjadi? Karena dia dalam bahasa umum yang gampang dimengerti bakat. Bakatnya tidak ada di situ, sehingga dia tidak bisa mengerjakan matematika dengan mudah. Ada orang yang bakat alam, biologi, kimia, fisika. Ada orang sulit sekali. Saya termasuk salah satu yang sulit di ilmu pengetahuan di mata pelajaran kimia misalnya. Ada yang jago bahasa, ada yang jago berpidato, ada yang jago macam-macam. Artinya apa? Ada 9 kecerdasan itu. Kalau seorang bapak ibu guru mengerti itu, cara komunikasinya pasti beda. Oh, Ferdi, kamu sebaiknya coba arahkan teman-teman kamu di depan kelas dong, biar mereka lebih tenang. Mungkin Ferdi cocok. Tapi ada yang jago matematika, misalnya teman kita, misalnya kan ya, katakanlah teman kita yang jago matematika. Kamu tolong dong ajari teman kamu itu, dia kurang matematikanya. Mungkin dia akan dengan sangat senang hati. Nah, dengan demikian, kesimpulan dari pertanyaan ini adalah, jawaban untuk pertanyaan kamu ini adalah bahwa mengertilah, pahamilah setiap karakteristik dari siswa-siswi yang Anda ajari, karena dengan demikian, cara Anda berkomunikasi, pendekatan yang Anda gunakan, kasih sayang yang Anda berikan itu akan pas. Jadi sekali lagi, tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah murid atau guru yang belum menemukan cara yang tepat untuk mengajar murid-muridnya atau siswa-siswanya. Luar biasa sekali. Dan wajar sekali Mr. Po mendapatkan penghargaan di BINUS sebagai dosen terbaik ya. Apa favorit? Iya, betul. Dosen terbaik 2014. Dosen terbaik di 2014 ya. Iya, karena betul. benar-benar mengajar dengan sepenuh hati sehingga murid-murid menjadi berarti. Betul. Dan tentunya mungkin saya langsung masuk sesi tanya jawab saja, Mr. Boleh, silakan. Banyak sekali pada antusias, Mr. Silakan. Ya, kita bahas. Berikan yang terbaik kepada sahabat-sahabat kita yang ada di rumah, ya. Ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan dari kata-kata yang membuat kita konsisten untuk berhasil mengejar mimpi kita, Pak Po. Apa kata-kata yang konsisten yang perlu kita ucapkan terus sehingga mampu mencapai impian kita? Maksudnya seperti itu kurang lebih, Mr. Po. Ya, baik. Caranya adalah ucapkan kata-kata saya bisa, saya siap, saya kuat. Saya bisa, saya siap, saya kuat. Saya bisa, saya siap, saya kuat. Tetapi dengan catatan, ketika Anda mengucapkan itu berkali-kali diulang-ulang, jangan lupa Anda konsisten juga, selain mengucap, Anda harus berbuat.
Jangan Anda merasa saya kuat, saya bisa, saya kuat, saya bisa, tetapi Anda tidak konsisten melakukannya, hanya mengucapkan, tentu tidak akan bisa berhasil. Ucapan yang konsisten tadi harus disertai dengan tindakan atau aktivitas yang konsisten juga. Kalau Anda konsisten melakukannya, maka apa yang Anda ucapkan tadi, minimal semangat Anda tidak turun, minimal Anda hidupnya tidak loyo, minimal Anda tetap bersemangat dalam hidup itu, walaupun impiannya belum tercapai. Mudah-mudahan akan segera tercapai kalau Anda tambahkan dengan tindakan yang sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Mantap sekali Mr. Po, tipsnya sangat bermanfaat sekali. Pertanyaan kedua, ini unik ya, ini unik sekali pertanyaannya, itu bagus sekali ya. Dan Ya. ini pertanyaan berikutnya juga seru nih Mr. Po. Ya. Misal nih Mr. Po, saya bertemu dengan seseorang. Yes. Seseorang ini adalah tipe influence. Yes. Bisa dikatakan tipe intim. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi orang yang kalau misalnya ada mendapatkan sesuatu yang terbaik, itu seolah-olah dia yang mau dapat namanya. Tetapi, kalau ternyata sesuatu salah kepada dia, dia mencari orang lain yang salah. Ya. Bagaimana cara menghadapi orang tersebut? Jadi kalau ada sesuatu yang baik, dia yang mau majunya. Tapi kalau misalnya dia yang salah, dia menyalahkan orang lain. Nah, cara menghadapi tipe orang seperti itu bagaimana, Mr. Po? Iya. Jawabannya singkat, tinggalkan saja. Karena orang seperti ini sudah jelas bukan sahabat sejati. Ya, orang yang sahabat sejati. Jadi istilahnya kalau lagu lama itu, lagu dangdut lama itu nyanyinya begini, Ferdi. Cukup sekali aku merasa kegagalan sahabat. Kira-kira gitu. Ini bisa jadi dangdut motivation ini. Jadi cukup sekali. Orang demikian, cukup kita tahu saja. Gitu ya. Cukup tahu, ya, tidak usah diperpanjang agar Anda tidak masuk dalam komunitas yang juga buruk seperti dirinya. Begitu. Mantap. Keren. Selanjutnya, iya. Bagaimana mengetahui karakter murid-murid kita yang berbeda? Ya. Apakah sebaiknya pakai ketiga cara, audio, visual, dan panduan? Mungkin kinestetik mungkin maksudnya. Yes. Siapa yang bertanya? Karakter murid yang berbeda-beda. Apakah kita sebaiknya pakai ketiga caranya untuk menghadapi? Maksudnya mungkin seperti ini, Mr. Po. Misal ya, di dalam. Ya, saya sudah tangkap pertanyaannya, Ferdi. Oke. Ya, boleh saya jelaskan, Ferdi ya. Ya, biar makin banyak yang bisa kita jawab nanti mudah-mudahan ya. Iya. Baik, jadi sistem representasional siswa atau orang pada umumnya memang ada 3. Yang pertama yaitu visual. Visual artinya orang-orang yang mengutamakan mata. Yang kedua adalah auditori, orang-orang yang menggunakan kuping atau pendengaran. Audio. Yang ketiga adalah kinestetik, orang-orang yang lebih suka gerakan atau sentuhan. Nah, bagaimana kita mengajar? Bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang berbeda karakteristik ini, 3 ini? Apakah kita menggunakan ketiga caranya? Oh, tidak perlu. Anda lihat saja, seperti Ferdi Kawi misalnya. Ferdi Kawi yang saya amati, dia kecenderungan besarnya adalah di kinestetik. Ferdi Kawi suka bergerak. Ferdi Kawi tidak bisa diam. Ferdi Kawi kalau duduk 2 minggu, saya khawatir stroke cepat datang. Artinya, kita lihat saja, Ferdi Kawi yang begitu aktif, maka Ferdi adalah orang yang kinestetik. Bagaimana cara mengajar? Bagaimana cara menyampaikan sesuatu secara umum, bukan hanya murid, kepada orang yang kinestetik? Sampaikanlah ajaran, informasi, pelajaran kepada orang kinestetik. Dengan cara apa? Dekat dengan orangnya. Sentuh pundaknya. Ya kan? Pegang pundaknya. Dan seterusnya. Ambil bukunya, ya, berikan bukunya dekat kepada orang tersebut, sentuh buku orang tersebut dan sebagainya. Maka orang yang berjenis kinestetik ini atau sentuhan ini, dia akan lebih mudah belajar. Murid Anda, siapapun orang itu, akan lebih mudah menerima apa yang Anda sampaikan kepadanya. Itu yang pertama, kinestetik. Betul ya, Ferdi ya? Yang kedua, kalau tipenya adalah audio, Anda memainkan dinamika suara, intonasi suara. Mungkin Ferdi, Anda pernah punya teman ketika Anda naik ke mobilnya, itu mobilnya dimodifikasi audionya.
Ya, Ya. dia salonnya dimodifikasi di mobilnya, betul ya? Nah, orang yang demikian berarti kemungkinan besar dia adalah orang auditori. Bagaimana menghadapinya? Yang diharapkan orang auditori bukanlah sentuhan, bukanlah pegangan, bukanlah hal-hal yang dekat seperti tadi, tetapi permainan dinamika suara. Mainkanlah dinamika suara seperti begini. Ferdi, misalnya katakanlah Ferdi seorang auditori. Ferdi, kamu itu ketika berbicara luar biasa. Saya sangat tersentuh dengan motivasi yang kamu sampaikan. Kamu memang luar biasa. Sudah pantas menggunakan jas hitam, dasi merah, dan pin IPSA di dada kiri Anda. Luar biasa. Nah ini mainkan intonasi suara, dinamika suara untuk orang yang auditori. Nah bagaimana dengan orang yang visual? Dengan orang yang visual, Anda harus puji dia, penampilan dia. Misalnya, Ferdi, hari ini penampilan kamu luar biasa. Sebagaimana tadi diajarkan oleh Mbak Bawinda Lestari. Guru atau tutor grooming Indonesia yang luar biasa kan ya. It's Bawinda tadi itu Mbak Winda. Jadi Anda memuji orang tersebut dari sisi penampilannya. Hari ini penampilannya bagus sekali. Rambutmu rapi sekali baru dicukur sendiri kemarin misalnya dan seterusnya. Dia akan sangat senang dan apapun yang Anda sampaikan dia akan relatif lebih terima daripada Anda menggunakan cara sentuhan atau memainkan dinamika suara dan lain-lain. Itulah Ferdi, seorang guru minimal harus mengerti 3 hal tersebut, audio, visual, dan kinestetik. Ini baru salah satu dari 10 karakteristik dari seseorang yang bisa kita dalami agar kita bisa berkomunikasi dengannya dengan cara yang baik. 9 cara yang lain kita akan bahas pada lain kesempatan. Biasa sekali. Satu tips tapi berdampak tentunya. Ya. Ya, yang nanya juga seorang guru ya luar biasa sekali. Dia adalah guru yang penuh hati juga. Dia ingin bertanya bagaimana dari Utari. Mungkin Mr. Po juga kenal Utari. Iya silakan, Ibu Utari ya. Bagaimana menghadapi orang yang penjilat? Penjilat itu adalah manusia munafik. Munafik itu artinya muka nabi, pikiran kotor. Jadi munafik ya. Penjilat juga adalah seorang sahabat palsu. Ketika Anda sudah tahu seseorang itu adalah penjilat, jangan dekat-dekat dengannya agar Anda tidak tertular. Kecuali Anda bisa memengaruhinya untuk menjadi seorang pemuji sejati. Pemuji yang tulus dan ikhlas. Itu saja tipnya, Ferdi. Hebat sekali Mr. Po, bisa langsung tahu saya mau tanya apa berikutnya dari sahabat kita yang di rumah. Dan itu pun berkaitan dengan yang tadi. Bagaimanakah kata-kata yang mempengaruhinya? Nah, itu ada yang tanya bagaimana kata-kata mampu mempengaruhi seseorang. Nah, mungkin bisa mempengaruhi untuk lebih baik tidak menjilat gitu. Iya. Baik. Langsung berkaitan Mr. Po, connect. Langsung ya. Oke. Nah, kalau Anda bertemu dengan orang yang suka menjilat sesuai dengan tema kita, kata-katamu duniamu, sampaikan kepadanya, hei kawan, duniamu akan semakin sempit, dunia sekolahmu akan semakin kecil, dunia pergaulanmu akan semakin sempit, kemudian dunia kerjamu akan semakin sempit, dan dunia pergaulan luasmu akan semakin picik, sehingga kamu akhirnya akan menyempil hidup di dunia di lorong-lorong gelap sendirian. Sampaikan kata-kata seperti itu kepadanya. Kalau engkau mau duniamu luas, sesuai tema kita hari ini, betul ya? Jangan gunakan kata-kata atau perlakuan seperti yang engkau lakukan pada hari ini. Karena menjilat bukanlah pekerjaan manusia. Menjilat adalah pekerjaan hewan. Anda tahu hewan yang berawalan huruf A? Kerjanya adalah suka menjilat. Dan kita bukan hewan yang berhuruf awal A itu. Kita adalah manusia. Karenanya jika mau duniamu luas, mau duniamu lebar, mau duniamu bagus, mau duniamu profesional, mau duniamu bagus, dan seterusnya, engkau harus mulai memperbaiki cara dirimu berperilaku. Hilangkan rasa menjilat itu, hilangkan kebiasaan menjilat itu, karena menjilat itu bukanlah sesuatu yang baik. Belajarlah memuji. Itu jawabannya, Ferdi. Mantap,
sampai mencerot. Untung di layar ya, untung di layar nggak pakai masker soalnya. Luar biasa nih Silakan. Mister Po. Ada yang menarik lagi nih Mister Po. Pertanyaan berikutnya ya, kita banyak interaktif supaya teman-teman yang di rumah bisa puas ya, langsung mendapatkan manfaatnya. Tuh. Oke. Bagaimana menghadapi seseorang yang sulit konsentrasi atau suka pindah fokus? Caranya salah satunya bisa melalui meditasi. Meditasi adalah instrumen universal yang bisa digunakan agar kita bisa fokus kepada satu hal yang sedang kita kerjakan. Kalau Anda hari tidak fokus, maka Anda tidak mungkin akan bisa sukses. Saya menulis di salah satu buku saya yang ada di perpustakaan saya di belakang ini, Komik Zen, cerita pertama yang berjudul ya, seseorang yang mengejar dua kelinci tidak akan mendapat salah satu pun dari salah satu dari kedua itu. Kalau Anda mengejar dua kelinci pada waktu bersamaan, kejar ke kiri nggak dapat, kejar ke kanan nggak dapat, kejar ke kiri nggak dapat, kejar ke kanan nggak dapat, Anda tidak akan mencapai tujuan yang Anda ingin capai. Karenanya fokuslah, karenanya belajarlah berbicara satu topik. Maka kita hari ini kan fokus saja kepada komunikasi, kepada kata-kata dan dunia Anda. Betul ya? Jadi kita fokus saja. Kalau Anda tidak fokus, langsung kembalikan pikiran. Pikiran sudah lari. Kembali. Ketika kita mau mengajar sesuatu, muncul lagi keinginan yang lain. Yang ini belum tercapai. Yang ini ingin saya capai dulu. Saya kejar dulu ini. Nah, caranya seperti itu. Harus dilatih minimal 21 hari menurut para pakar, maka Anda akan bisa menciptakan sebuah konsistensi baru. Itu jawabannya, Ferdi. Luar biasa sekali ya. Mr. Po, ya ada yang menambahkan jawabannya yang tadi Mr. sampaikan, yang ada teman yang tinggalkan saja ya. Nah, mau tanya lagi, tapi Mr. Po, mengapa orang yang kita tinggalkan saja itu bisa sukses? Menarik sekali udah. Nah, orang yang seperti ini, orang yang sukses dari tipu-tipu, orang yang sukses dari bohong-bohong, terlihat sukses, tetapi sebetulnya dia tidak sukses secara batiniah. Tolong dibedakan ya, ada dua kesuksesan bukan? Sukses duniawi, mungkin dia dapat banyak uang, mungkin dia banyak dapat harta, tahta, dan Toyota. Ya, itu yang duniawi. Tetapi dia tidak memiliki sukses batiniah atau sukses hakiki. Jadi sukses duniawi dia dapat, sukses hakiki dia tidak dapat. Saya yakin kalau Anda melihat dia sukses, sukses itu durasinya pun tidak akan lama. Ketika orang sudah tahu ternyata dia penipu, maka orang akan mulai meninggalkannya. Kita lihat orang sudah mulai kan, ada yang meninggalkan kan, ya, ada yang mungkin motivator yang tidak bagus, ya punya kasus dan sebagainya. Akhirnya orang semua ramai-ramai meninggalkannya sehingga dia tidak punya pekerjaan lagi dan seterusnya. Artinya orang yang suka tipu-tipu, orang yang suka menjilat, orang yang tidak jujur, secara duniawi mungkin terlihat sukses, tapi secara batini atau hakiki dia gelisah. Ferdi, saya yakin orang demikian malam hari dia tidak bisa tidur. Dia akan berpikir, hari ini sudah berapa banyak orang yang saya tipu. Hari ini sudah berapa banyak orang yang saya sakiti, saya bohongi dan sebagainya. Poni Jan Liao, saya memilih yang pertama. Jujur, walaupun tidak kaya-kaya amat, tetapi kita malam tidur dengan nyenyak, kesehatan terjaga. Luar biasa sekali Mr. Po. Mantap sekali ya. Berikutnya ini Mr. Po ya, ada pertanyaan dari sahabat kita Ricky ya. Bagaimanakah menjadi pembicara yang berkarisma, berwibawa seperti Mr. Po? Apa sih tipsnya menjadi pembicara yang Oke, untuk Ricky dan teman-teman semuanya, menjadi pembicara berkarisma itu tidak bisa diajarkan. Ya, menjadi seseorang yang berpengaruh itu tidak bisa diajarkan. Yang bisa disampaikan adalah teknik-teknik bicara. Yang bisa diajarkan adalah teknik-teknik bicara. Selebihnya adalah tergantung Anda. Kalau Anda, tip dari saya, kalau Anda ingin menjadi seorang pembicara yang berkarisma, yang memberikan pengaruh besar kepada orang lain, cara yang paling gampang adalah biasakanlah berbicara jujur apa adanya. Apa yang di depan dan di belakang sama. Jangan yang di depan beda, di belakang lain lagi.
Ya, usahakan sama. Kejujuran ini penting karena saya suka mengatakan bahwa orang yang jujur tidak akan mengingat apa-apa setelah dia mengucapkan kejujurannya. Tapi orang yang tidak jujur, dia akan mengingat banyak setelah mengucapkan ketidakjujurannya. Artinya, orang yang bohong harus perlu kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Karenanya, hidupnya pasti tidak akan bisa tenang. Berkarisma atau tidak, tip yang paling gampang adalah jujurlah. Ya, tuluslah. Ketika seperti hari ini, Ferdi Kawi melakukan live gratis dengan ketulusan yang luar biasa, dengan dandanan yang sangat bagus hari ini Ferdi, dengan kuota internet yang juga dia bayar sendiri, ini semua kan ketulusan. Ini semua kan berbagi. Ya, yang perlu kita lakukan seperti ini. Hal-hal seperti inilah, akumulasi dari tindakan-tindakan kecil inilah yang akan membuat kita disebut oleh orang lain berkarisma. Ya, berwibawa, berhati baik dan seterusnya. Biar orang lain yang mengucapkan, kita hanya melakukan sebagaimana yang kita bisa lakukan. Itu Ferdi. Baiklah, berikutnya berbicara tentang teknik. Dokter kok bisa membaca pertanyaan ini saling connect semua ini menarik. Ada satu pertanyaan jam Anton. Bagaimanakah teknik berbicara presentasi karena suka berulang-ulang kata-kata yang disampaikan? Wah, ini langsung ya, beruntung sekali. Pertanyaannya sesuai dengan yang dikuasain sekali oleh Master Komunikator nomor 1 Asia kita. Silakan Mr. Pu. Iya. Dalam durasi pendek seperti ini, saya hanya bisa menyampaikan secara teori. Nanti secara pelatihan, mudah-mudahan ada kesempatan kita, saya ingin membuat kelas nanti khusus bagaimana menyusun konsep pidato yang teratur, terstruktur, dan terukur. Fokus saja kepada itu. Nanti akan saya buat kelasnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara berbicara supaya tidak mengulang-ulang? Itu memang harus kita latih. Cara melatihnya adalah Anda harus menuliskan terlebih dahulu apa yang ingin Anda sampaikan. Bagi pemula, menuliskan apa yang ingin Anda sampaikan itu adalah cara terbaik untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang tidak diperlukan. Seorang stand-up comedian yang juga mungkin dilakoni oleh Ferdi Kawi, mereka harus menulis dulu sebelum mereka melucu di depan banyak orang. Betul ya? Nah, artinya kenapa? Artinya apa? Mengapa mereka harus menulis itu? Supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Yang kedua, supaya lancar ketika membawakannya. Ketiga, supaya tahu arahnya kemana. Keempat, supaya tujuan yang ingin dicapai itu dapat dicapai pada akhir pembicaraannya nanti. Nah, karenanya cara yang paling bagus adalah tuliskan. Jangan anggap remeh. Saya sendiri saja terus terang menuliskan apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya menyampaikan supaya apa? Supaya ada relnya. Kereta api tidak ada rel, dia akan menyasar kemana-mana. Kereta api tanpa rel, dia tidak akan sampai kemana-mana. Kereta api tanpa rel akan mencelakakan orang-orang yang tinggal di pinggir-pinggir kereta api itu. Rel kereta api itu. Nah, karenanya, saudaraku, mari belajar menuliskan, menyusun apa yang ingin kita sampaikan, supaya kita bisa berbicara secara teratur, terstruktur, dan terukur. Itu luar biasa, Mr. Pu, ya. Wah, ini ada Kukong ya, sampai datang juga. Kenapa ya, Kukong? Kukong saya mau minta kamu sulap nih, Ferdi. Kalau saya ice drinking itu ada banyak cara ya. Sulap nanti terakhir ada kejutan baru spesial ya. Untuk itu jangan sampai kemana-mana, di akhir ada. Oke. Nah, pertanyaan menarik dari Oyon ya, mantan ketua kami. Bagaimanakah menjadi seorang yang hanas di dalam dunia kerja? Maksudnya jadi jujur gitu dalam dunia. Padahal seperti yang kita tahu, kalau kita kerja kan dalam tanda kutip suka diajak untuk ke hal-hal yang negatif, misalnya korupsi atau apa. Bagaimana kita tetap integritas lah, mungkin seperti itu. Iya, kembali ke tujuan Anda. Tadi ada 2 tujuan hidup, bukan? Tujuan duniawi dan tujuan hakiki alias batiniah. Kalau Anda ingin mencapai tujuan duniawi, mendapatkan posisi yang lebih tinggi, mendapatkan gaji yang lebih baik, maka Anda akan berkomplot dengan mereka-mereka yang tidak jujur. Tetapi kalau Anda berpikir bahwa dengan penghasilan saya, dengan posisi saya, dengan gaji, posisi, ya, dan prestasi saya sampai hari ini cukuplah sudah untuk kehidupan saya. Maka yang saya kejar bukan tujuan duniawi, tapi saya ingin mengejar tujuan spiritual atau tujuan hakiki atau tujuan batiniah. Kalau Anda memilih tujuan yang kedua, yaitu batiniah,
maka Anda pasti tidak akan berkomplot. Biarlah mereka melakukan itu, biarlah mereka mengerjakan itu, biarlah mereka mengejar apa yang mereka ingin kejar, yang dengan cara yang tidak jujur, saya tetap akan jujur. Dengan catatan, Anda tetap tidak boleh mengkritisi mereka kalau mereka tidak bisa dikritisi. Kalau Anda bisa mengkritisi mereka, mengarahkan mereka menjadi orang yang baik seperti Anda, itu adalah bonus kehidupan Anda. Tapi jika Anda tidak bisa melakukannya, jangan melakukan hal yang seperti mereka lakukan. Cukup. Tujuan hakiki Anda akan tercapai. Demikian, Ferdi. Sekali, Mr. Po. Baiklah, sahabat-sahabat yang ada di rumah ya, yang mungkin ingin bertanya lagi, silakan boleh diketik, dituliskan, atau mungkin ada yang terlewat, ya, Anda boleh ketik ulang lagi apa yang mau ditanyakan. Sambil menunggu yang mengetik, Mr. Po, saya mau izin bertanya. Saya melihat Mr. Po ketika menjawab, ya, ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman, sahabat-sahabat yang di rumah, bagaimana bisa ya semua kata-kata yang diucapkan itu berima, diksinya, pilihan katanya itu belakangnya tuh cantik, kalau tidak di depan, di belakangnya, sehingga ketika mendengar jedar, bukan sebuah kata yang dalam tanda kutip sarangan, tapi benar cantik. Itu tipsnya bagaimana bisa merancang kata-kata yang rapi. Iya, Ferdi. Ferdi, Anda juga sangat bagus. Anda juga sangat bagus yang saya kenal. Ya, salah satu orang yang bagus ketika merangkai kata, ketika memilih diksi, ketika memilih arti, ya dan seterusnya. Anda juga bagus. Nah, bagaimana cara melakukan itu? Ini memang perlu proses belajar yang sangat lama. Saya dulu mengagumi seorang ulama besar Islam, beliau sekarang almarhum, ya, Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya suka sekali mendengar ceramah beliau, saya suka sekali mendengar diksi yang beliau gunakan, ya. Dari situlah saya belajar darinya, ya, yang saya kagumi, ustaz yang saya kagumi ini, bagaimana cara kita berbicara agar bukan hanya kita berbicara, tetapi konten yang kita sampaikan akan mengena kepada orang yang mendengarnya. Salah satu caranya adalah gunakan ekspresi wajah yang tepat, gunakan diksi yang juga tepat sasaran. Dengan cara seperti ini, maka kita akan bisa menarik simpatik orang lain. Misalnya Ferdi, kata-kata yang diucapkan oleh sang ustaz almarhum adalah, yang sering saya suka gunakan adalah, jadilah orang yang suka mengasah, mengasih, dan mengasuh. Bukan menjadi orang yang suka menggesek, menggosok, apalagi menggasak. Nah, ini kata-kata seperti ini. Luar biasa bukan? Saya belajar banyak dari beliau. Belakangan hari saya baru tahu ternyata, oh ini ada ilmunya. Oh ini ada caranya. Bagaimana kita belajar membuat rima. Bagaimana kita belajar membuat kata-kata yang tepat. Kata-kata yang indah didengar orang. Bukan hanya indah tetapi bermakna. Bukan hanya bermakna tetapi juga berdaya. Gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Seperti itu kira-kira Ferdi. Jadi proses belajar lah ya. Benar, tepat sekali Mr. Po. Ini Mr. Po hebat bisa telepati, saya mau nanya lanjutannya. Luar biasa sekali. Lanjutannya adalah seperti ini. Kita sering mendengar dan mungkin kita bisa mempelajari kata-kata untuk menyusun rimanya seperti apa. Ya. Mungkin itu bisa disusun. Tetapi belum tentu apa yang kita susun ketika kita menyampaikannya itu menjadi sebuah kekuatan kata. Bagaimana caranya kata-kata yang indah seperti Mr. Po sampaikan tadi itu langsung jedar. Apakah perlu yang cepat atau slow atau seperti apa Mr. Po? Bagus sekali pertanyaannya Ferdi. Di dalam dunia komunikasi ada 3 komponen penting. Yang pertama kata-kata, sebagaimana sudah kita bahas barusan ini. Yang kedua intonasi suara yang akan kita bahas nanti sebentar lagi. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh. Bagaimana kata-kata yang 7%? Kedudukan 7% ini menurut Profesor Mehrabian dari UCLA, University of California, Los Angeles, Amerika. Ya, 7% kata-kata ini, bagaimana kita olah 7% ini menjadi 38%. Yaitu apa? Berupa intonasi suara. Kalau kata-kata indah tidak Anda ucapkan dengan dinamika suara yang bagus, dengan dinamika suara yang tepat, sesuai dengan peruntukannya, maka kata-kata yang indah tadi tidak akan berpengaruh besar. Contohnya misalnya, Anda mengatakan, jangan jadi orang yang suka menggesek, menggosok, apalagi menggasak.
Ini kan dinamika suaranya berbeda. Nah, kalau Anda belajar ini, maka kata-kata yang indah 7% tadi dilengkapi dengan intonasi suara 38%, ditambah lagi dengan gerakan tubuh begini seperti yang Ferdi Kawi lakukan biasanya dalam training itu, maka lengkaplah sudah 100%. Kata-kata 7%, intonasi suara 38%, dan bahasa tubuh ini adalah 55%. Lengkap semuanya 100% menurut teorinya Profesor Albert Mehrabian. Luar biasa sekali, Mr. Po. Mungkin masih ada tersisa 10 menit lagi. Mr. Po boleh sedikit memberikan tips tentang intonasi yang tadi Mr. Po ingin sampaikan? Ya, ketika Anda menyampaikan sesuatu, jangan biasakan berbicara dengan nada datar. Ya, misalnya Anda ingin memotivasi orang. Kalau Anda menggunakan nada datar yang 38% alias intonasi suara alias voice ini, maka orang yang mendengar Anda tidak akan bisa tertarik, tidak akan bisa tergerak, ya tidak bisa akan melakukan ya tindakan yang Anda ingin sampaikan atau yang Anda sampaikan, dia tidak akan tergerak itu. Tapi kalau Anda menyampaikan, saudara-saudara, mari, ini gerakan tubuh, kita mulai bahwa hidup ini pasti bisa kita capai. Insya Allah, mudah-mudahan Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan kita sebagai umatnya akan bisa mencapai, meraih apa yang kita impikan, meraih apa yang kita inginkan, mencapai apa yang orang tua kita inginkan, dan seterusnya. Nah, kan terasa beda, Ferdi, ketika Anda menyampaikannya dengan intonasi dan dinamika suara seperti ini. Bandingkan ketika Anda menyampaikannya dengan begini. Mari kita capai, kita raih apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang orang tua kita inginkan. Mungkin orang yang mendengar kita tidak akan setergerak kalau kita menggunakan intonasi suara sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Nah, kira-kira itu, Ferdi. Mungkin masih ada pertanyaan lain, silakan. Baiklah, silakan yang ingin bertanya ya, sambil menunggu yang belum bertanya. Selanjutnya, kalau teman-teman lihat tadi ada suatu keajaiban kata-kata yang sangat keren sekali dari Mr. Po tanpa Anda sadari. Ketika beliau melafalkan meraih, terdengar dengan jelas, ya. Kalau kita meraih, itu belum terdengar dengan jelas. Bagaimanakah cara melafalkan itu yang benar-benar jelas? Apakah ada tipsnya? Baik. Itu nggak sadar bahwa meraih itu sulit dong, Mr. Po, untuk diucapkan. Iya, baik. Ini sebelum kita lupa, banyak teman-teman kita ya, ada Wilson Putih dari Medan, ada Singgi Purnama dari Kampungmu, dari Palembang. Kemudian ada siapa lagi tadi ya? Ada banyak teman-teman, ada Wedianto Hanggoro juga ya. Oke, bagaimana cara melatihnya? maaf. Cara melatihnya dengan membaca. Kita harus mengambil sebuah bacaan, ya apakah itu buku, majalah, atau apalah. Pokoknya berupa teks. Kita baca, belajar membaca. Misalnya seperti ini, Ferdi. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa hidup ini sesungguhnya indah. Kalau Anda belum merasa hidup ini indah, berarti cara Anda hidup itu sudah salah. Misalnya seperti itu. Jadi kita latihannya seperti itu. Maka lama-lama saya mungkin Ferdi diberkahi dengan sebuah profesi sebelum ini, penyiar radio. Saya di dunia radio lebih dari 20 tahun. Ya, dilatih oleh seorang yang sangat bagus. Ya, seorang pelatih radio yang sangat saya kagumi sampai hari ini, Ibu Titin Hidayat, yang hari ini sayang tidak bergabung dengan kita. Beliau banyak mengajarkan saya ketika berada di corong radio, harus mengucapkan setiap vokal itu dengan jelas. Kalau tidak jelas, jangan ucapkan. Nah, kira-kira itu. Oh, itu ada Emil juga, Emil Atmajaya yang juga nge-live tiap malam tuh, Ferdi. Iya. Ya, luar biasa dahsyat itu. Baru kenal juga dan belajar juga dari beliau. Luar biasa ya. Iya. Silakan. Ada yang bertanya mungkin, Ferdi. Oke, mungkin waktu sudah mau habis nih, Mr. Po, ya. Sedikit lagi, apa boleh Mr. Po memberikan sedikit closing statement atau pesan-pesan dan harapan untuk pemirsa yang ada di rumah? Silakan. Ya. Baik, intinya adalah saudara sekalian bahwa kata-kata Anda akan menentukan dunia Anda.
Kalau Anda ingin dunia Anda luas, kalau Anda ingin dunia keluarga Anda happy, bahagia. Kalau Anda ingin dunia pergaulan Anda juga bahagia, maka jangan pernah meremehkan kata-kata. Karena kata-kata itu sesungguhnya adalah hidup adanya. Setiap kata yang kita ucapkan mungkin menguap di udara, tetapi dia akan tersimpan di nurani pendengarnya. Kalau Anda mengucapkan kata-kata itu sesuai, kata-kata itu benar, kata-kata jujur, ikhlas, tulus, maka dia akan tersimpan lama di hati pendengarnya, sehingga dengan demikian pergaulan Anda dengan orang tersebut akan menjadi mulus. Ya, hidup Anda akan juga semakin lurus karena Anda sudah berada di jalur yang lurus. Anda jujur berkata, Anda tidak pernah menyimpan kata-kata dusta, sehingga dunia Anda pun akan semakin meluas. Di mana-mana Anda pergi, orang akan mengenal Anda dengan kesan yang baik. Oh, itu Ferdi Kawi yang kemarin saya temui. Orangnya baik sekali loh, dunia Anda sudah bertambah lagi. Nah, ketika pergi ke tempat yang lain, itu Ferdi Kawi. Kemarin baru memberikan tip komunikasi, tip motivasi kepada saya. Orangnya luar biasa. Anda sudah meluaskan komunitas Anda. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika Anda tidak melakukan itu, Anda justru mencari kehidupan atau kebahagiaan duniawi dengan cara sikut kiri, sikut kanan, depan, belakang, atas, dan bawah. Saya yakin dunia Anda akan sempit. Begitu Anda datang, orang akan mengatakan, hati-hati tuh. Tuh orang tuh nggak jujur tuh. Kemarin tetangga gua ditipu dia tuh. Lu hati-hati, lu bakal jadi korban penipuan berikutnya nih. Nah, kalau sudah demikian, dunia Anda semakin sempit. Kalau sudah semakin sempit, untuk apa lagi Anda hidup? Dunia Anda yang sempit, pikiran Anda yang sudah semakin picik, ya tidak mungkin bisa membuat kehidupan Anda semakin luas dan lebar. Karenanya, mari mulai hari ini Anda, saya, kita dalam komunitas manusia dunia di saat corona ini, pandemi corona yang sangat luar biasa menghantam seluruh dunia ini, tidak ada cara lain. Kalau Anda sekarang ini merasa kok hidupku kayaknya kurang bahagia ya, ubah kata-kata Anda. Ya kan? Ganti diksi Anda. Ya kan? Ubah cara Anda menyampaikan kepada orang lain. Dengan cara demikian, maka Anda akan bisa hidup lebih bahagia di dunia yang lebih nyata, di dunia yang lebih luas dan lebar adanya. Itu Ferdi. Banyak sekali masih tanya sebetulnya Ferdi. Boleh kalau ada. Baik, Mr. Po, selagi di rumah, kira-kira apakah Mr. Po masih ada buku-buku yang bisa kita baca untuk learn from home, atau ada buku apa yang mungkin bisa Mr. Po rekomendasikan? Iya, buku-buku saya. Ya, buku-buku saya sekarang sudah di-e-bookkan oleh Gramedia. Nanti bisa cari mungkin di Gramedia bookstore-nya ya, online ada kan ya. Di situ nanti bisa dicari buku-buku saya. Ada 11 buku-buku saya. Ya, 11 buku-buku saya. Utamanya tentang komunikasi. Jadi saya mulai menulis di tahun 2003 ya sampai terakhir 2011. Yaitu ada 11 buku ya, bisa Anda lihat nanti di Gramedia ada. Juga kadang-kadang itu toko online juga menjual, masih menjual kok. Kadang-kadang seperti itu. Jadi bisa cari seperti itu. Atau buku komunikasi dari penulis-penulis lainnya juga masih banyak. Nah, intinya adalah banyaklah membaca sesuai dengan pertanyaan Ferdi tadi. Bagaimana menyusun kata-kata yang teratur, terstruktur, dan terukur. Caranya adalah mari kita banyak baca. Mari kita banyak belajar. Pembaca hari ini, pemimpin esok hari. Luar biasa sekali, Mr. Po. Baiklah, Mr. Po, ya, apa boleh saya mohon izin untuk sedikit cerita sebagai penutup materi hari ini? Yes, silakan. Oke, baiklah, untuk sahabat-sahabat saya yang ada di rumah, ya, hari ini saya ingin cerita sedikit. Pada saat itu saya ingat sekali, tepatnya 2 tahun yang lalu, saya ingat sekali pada saat itu. Ada sebuah flyer, ada sebuah brosur. Bagaimanakah ikut sertifikasi menjadi seorang public speaker. Dan ketika pada saat keluar itu, saya berpikir dalam hati, investasinya mahal sekali. Ini belum lagi ke Jakarta, belum lagi ke Batam pada saat itu. Inap lagi di hotel. Pada saat itu, mikir. Tetapi, kembali lagi. Dalam hati saya,
Seperti yang dikatakan Mr. Po tadi. Saya sadar bahwa belajar komunikasi, belajar berkata-kata, itu penting. Dan akhirnya, dengan tabungan yang pas-pasan, saya menyempatkan diri, saya belajar, saya kosongin hari, saya berjuang sendiri, saya ikut untuk pelatihan, sertifikasi, public speaker, IPSA. Saya penasaran, ada apa di sana? Ketika saya ikut, hari ini saya happy, saya bersyukur, Bapak Ibu. Karena mengapa? Karena saya bisa ikut suasananya di saat belum corona. Kalau sekarang sudah corona seperti ini, mau merasakan momen ini lagi, itu benar-benar saya kehilangan. Saya rindu momen-momen diajar Pak Pu. Karena benar, beliau mengajar dengan setulus hati, penuh arti. Dan satu yang penting, Bapak Ibu, dari cerita saya. Ketika saya ikut sertifikasi ini, benar-benar saya diuji. Yang awalnya merasa, untuk apa ikutan ini? Saya sudah bisa berbicara. Saya sudah menguasainya, saya sudah tahu segalanya. Ketika saya punya ego seperti itu, saya tidak belajar apa. Tapi begitu saya duduk di kelas, saya baru menyadari bahwa saya belum. Seluruh guru-guru yang mengajarkan itu ilmunya keren-keren. Dan tentunya berkat saya investasi ini, saya ikut IPSA ini, benar seperti yang dikatakan oleh Mr. Po. Ketika saya investasi ini, saya membuka dunia saya, pergaulan saya. Dan hari ini, suatu keberuntungan, tutor-tutor saya nanti bisa hadir untuk ikutan IG Live. Ya, mereka mau meluangkan waktu mereka untuk berbagi, untuk sharing. Jadi dunia pergaulan saya, link saya, koneksi itu semakin besar. Bukan masalah investasinya, tapi kita harus pikir dunia kita menjadi besar. Dan satu yang unik, Mr. Po, dunia tarif profesional saya semakin meningkat. Yang belum terlalu tinggi, masih biasa-biasa. Satu momen, Mr. Po, saya ada klien luar kota dari Bali, beliau awalnya ragu dengan saya, apa benar ini, membawakan informasi. Apa kasihmu, apa ini? Dan luar biasanya Bapak Ibu, saya menunjukkan sertifikasi CPS, ditandatangan oleh Dr. Tony Janliao. Dan beliau dari Bali langsung berkata, oh, ikutan Pak Po ya. Oke, kita jadi kebetulan orang tersebut aktivis dan sangat kami Pak Po. Dan ini luar biasa sekali. Ya, hanya dengan tanda tangan langsung oke dan langsung gitu. Dan artinya apa? Cerita saya itu poin penting. Kualitas Anda adalah menunjukkan kualitas diri Anda. Bagaimana mendapatkan kualitas kata-kata ini? Belajar, belajar, dan belajar. Dan jujur, ini bukan saya bermaksud untuk mau promosi apa-apa, tapi hari ini saya ingin memberikan yang terbaik karena saya telah merasakan perubahan ini yang berdampak. Saya ingin Anda pun juga merasakannya. Dan sekali lagi, thank you Mr. Po, di momen ini memberikan apapun pengalaman yang saya dapat, dan Mr. Po sudah mau hadir di momen yang bahagia ini. Ya, thank you sekali lagi, Mr. Po. Terima kasih sama-sama Ferdi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya, sudah menjadi viewer kita hari ini. Thank you semuanya. Dan ingat, dari cerita saya tadi, kita bisa tarik kesimpulan sesuai dengan tema hari ini. Your word equals your word. Mohon maaf, maksudnya your words equals your word. Ya, artinya apa? Kuasai kata-kata Anda, kuasai diri Anda, maka Anda akan meningkatkan nilai jual Anda. Thank you sekali lagi, Mr. Po. Terima kasih sama-sama semuanya. Bisa bermanfaat untuk sahabat. Semoga bahagia semua ya. Thank you, Mr. Po. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sehat selalu, sukses selalu. Ya, salam untuk Randi yang juga sudah ulang tahun. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Waktu mungkin telah habis. Ya. Thank you, Mr. Po. Thank you. Dadah. Bye. Thank you. Bye.